Lalu, bagaimana dengan menjadi orang tua? Anak adalah amanah. Urusannya bukan hanya dampak buruk yang mungkin terjadi akibat salah pengasuhan, tapi juga pertanggungjawaban di akhirat kelak. Cobalah kita renungi sejenak makna dari surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Ini bukan perkara ringan, kan? Itulah mengapa hal ini seringkali menggedor kesadaran untuk berupaya kembali belajar dan berbenah diri agar dapat menjalani peran sebagai orang tua. Menjadi orang tua rasanya sungguh tidak mudah. Memang tak mungkin menjadi orang tua yang sempurna tanpa celah, tapi sungguh Allah tidak melihat kesempurnaan. Allah melihat apakah kita mau menjalani peran ini meskipun harus jatuh bangun melewati berbagai kegagalan dan berproses untuk memperbaiki diri hingga suatu ketika kita bisa melepas anak-anak tangguh untuk menghadapi kehidupan yang dijalaninya. Semoga melalui ikhtiar yang dilakukan, Allah memberikan takdir baik sehingga muncul kesakinahan dalam keluarga kita. Masalah pengasuhan bukan hal sepele yang enteng untuk dilewatkan. Mari kita belajar dari kisah kasih seekor induk terenggiling. Naluri setiap orang tua adalah menjaga anaknya, meskipun yang ia lakukan akan membahayakan dirinya. Suatu ketika, seorang pejabat beserta beberapa koleganya sedang singgah di sebuah kota. Di kota tersebut, mereka melihat pedagang kuliner yang sedang mempertontonkan proses penyembelihan terenggiling hidup sampai memanggangnya. Pejabat dan koleganya merasa tertarik. Mereka ingin menyaksikan sendiri seluruh proses penyajian hidangan lezat itu. Konon, setelah tertangkap, terenggiling yang ketakutan itu akan menunjukkan sikap defensifnya. Secara naluriah, terenggiling tersebut secara otomatis akan menggulung dirinya sendiri seerat mungkin sampai membentuk lingkaran atau bola. Proses penyajian hidangan terenggiling tersebut adalah sebagai berikut. Setelah dipilih pembeli, dengan sekuat tenaga, penjual akan menarik terenggiling yang meringkuk tersebut hingga lurus. Setelah itu, mulai dilakukan proses pembelahan dada dan juga perut, bahkan organ dalamnya pun dikeluarkan, kemudian dicuci bersih. Dijepit dengan jepitan besi dan kemudian dipanggang di atas bara api sampai semua sisik tebal pada tubuhnya pun rontok. Dari banyaknya penjual tersebut, salah seorang penjual yang memilih terenggiling berbadan gemuk telah bersiap menarik terenggiling tersebut hingga lurus. Namun, walau sudah sekuat tenaga, ia masih tak mampu menarik lurus terenggiling itu. Orang-orang yang menyaksikan menjadi heran. Penjual yang masih muda dan kuat pun merasa kehilangan muka. Maka dibantinglah terenggiling malang itu ke lantai dengan keras, sambil menjelaskan kalau terenggiling akan membuka diri jika kesakitan. Tidak disangka, bantingan berkali-kali itu malah membuat terenggiling meringkuk lebih erat. Mata sipit terenggiling yang semula terlihat ketakutan, kini tertutup dengan rapat. Dari moncongnya yang runcing, mengalir darah segar, tetapi tubuhnya tidak menjadi lurus sedikit pun, malah melingkar dengan semakin erat. Rombongan pejabat yang menyaksikannya pun merasa tidak tega melihat kondisi terenggiling tersebut. Mereka melambaikan tangan, memberi isyarat kepada sang penjual agar tidak meneruskan proses tersebut. Namun sang penjual masih belum puas. Diambillah jepitan besi, lalu terenggiling tersebut diletakkan di atas api panggangan. Sisiknya yang keras menjadi rontok dan bau terbakar pun menyebar luas. Tetapi posisi terenggiling tetap tidak berubah. Penjual itu pun merasa tidak lagi berdaya. Dia menggelengkan kepala sambil berkata, "Terenggiling ini pasti bermasalah, tidak layak dikonsumsi," sambil membuangnya ke lahan pasir yang terletak di belakangnya.
Kemudian dipilihnya lagi 2 ekor terenggiling yang lain. Kali ini proses pengolahan berjalan lancar, tidak sampai 5 menit. Ketika salah seorang dari rombongan pejabat tersebut sedang membayar, tanpa sengaja dilihatnya terenggiling nahas yang dibuang di atas pasir tadi. Perlahan-lahan, terenggiling itu meluruskan tubuhnya. Kelopak matanya terbuka sedikit, disusul dengan beberapa kedutan yang membuat tubuhnya lurus dan kaku, hingga akhirnya tak bernyawa lagi. Seiring tubuhnya menjadi lurus, mereka dikejutkan oleh gerakan lembut dari perut sang terenggiling yang terkapar. Muncul seekor terenggiling kecil yang tubuhnya transparan, hanya sebesar tikus. Perlahan ia membuka mulut kecilnya, seakan memanggil induknya yang sudah tak bernyawa. Pemandangan tersebut membuat semua orang terpana. Bayangkanlah, berat badan terenggiling itu tidak lebih dari 5 kg. Tubuhnya telah mengalami bantingan dan pembakaran. Tetapi sampai napas terakhir, terenggiling tersebut masih saja melindungi anaknya. Tubuh yang telah terpanggang hingga setengah matang, serta sisik yang rontok karena sengatan panas api ini tak menghalangi sang induk untuk tetap melindungi keutuhan jiwa dan raga anaknya. Kekuatan semangat yang dimiliki oleh terenggiling tersebut telah jauh melampaui batas kehidupan. Cinta kasih induk hewan saja bisa menjadi begitu mengharukan, apalagi cinta kasih dari ibu seorang manusia pastinya akan lebih menyentuh hati.